Petugas lintas instansi terus melakukan pembersihan sisa material banjir bandang yang melanda Desa Bumbiha, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Pantauan Tribun Manado, Rabu, 7 Januari 2026, proses pembersihan masih berlangsung dengan melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk TNI, serta didukung sejumlah alat berat. Oke, Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Bumbiha, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Siau Tagulandang dan Biaro atau Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang Anda saksikan, sedang ada pengerjaan proses pembersihan sisa material banjir bandang yang menghantam Desa Bumbiha ini dan beberapa desa sekitar, di mana ada cukup banyak material banjir yang masih menutupi berserakan di sekitar kiri kanan jalan. Dan saat ini seperti yang Anda lihat, Tribuners, ini ada banyak petugas dari lintas instansi, termasuk dari TNI. Sebelumnya, Tribuners, akses jalan ini sempat tertutup dan setelah proses pengerjaan dari beberapa hari ini dengan menurunkan alat berat, akhirnya akses jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Di Siau sendiri, Tribuners, tidak ada sungai yang di sini hanya ada aliran sungai kering yang sebenarnya tidak ada airnya. Tapi ketika hujan, sungai-sungai tersebut mengirimkan banjir atau air yang cukup deras mengalir hingga berakibat banjir bandang. Dan seperti ini karena area ini adalah area pegunungan, Tribuners. Jadi banjir berasal dari air yang bersumber di pegunungan. Ketika hujan cukup lama, berjam-jam, akan berpotensi banjir. Ini bebatuan dan pepohonan sisa yang terbawa banjir. Rumah hancur, rusak.
Ini di Bumbiha, Bu, di Kecamatan Siau Timur, Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Update hingga hari ini total ada 693 jiwa yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi di 7 kelurahan yang berada di 4 kecamatan di Pulau Siau. Salah satunya adalah Kelurahan Bumbiha. Ini Tribuners, tempat di mana Anda bisa menyaksikan secara langsung kerusakan yang ada di Bumbiha. Ini adalah salah satu yang terdampak. Dan total korban jiwa hingga saat ini ada 17 orang meninggal, 2 orang masih dilaporkan hilang, kemudian 18 luka-luka dirawat di fasilitas kesehatan terdekat, dan ada juga beberapa yang dirujuk ke Manado karena mengalami cedera yang cukup serius. Salah satu kantor milik pemerintah yang terdampak adalah Mapolres Sitaro. Kerusakannya cukup parah. Di bagian lantai 1 porak-poranda, ada pasir dan material banjir masuk ke dalam semua, menghancurkan segalanya yang ada di dalam, meja, kursi, semuanya hancur. Dan ada dilaporkan tadi oleh Kapolres kemarin bahwa ada 4 anggotanya yang jaga piket waktu peristiwa banjir bandang terjadi pada 5 Januari subuh sekitar pukul 02 itu ada 4 anggota Polres yang terluka cukup parah dan hingga saat ini masih dirawat. Oke, Tribuners, demikian dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.